Ada orang-orang yang sadarnya di dunia, sehingga dia kemudian bisa memperbaiki dirinya. Tapi ada orang-orang yang sadarnya keburu dia mati, dan dia pasti tidak bisa memperbaiki dirinya. Sebab pemirsa yang dirahmati Allah, di seluruh tanah air, penikmat kajian nikmatnya sedekah, yang bisa memperbaiki diri itu hanya yang masih hidup. Yang udah mati nggak bisa. Beruntunglah kalau Allah kemudian titipin kita, ya, amanahkan kepada kita harta yang kemudian kita bisa titipin ketika kita di dunia. Maka harta itu kemudian bekerja buat kita, meskipun kita udah mati. Tapi bagaimana kalau kita udah megablek, ya, kemudian zalim, pelit lagi, nggak ada yang bisa kita andelin juga ketika kita mati. Perkara ini buat kita semua. Saya nih penglihatan orang tua ya sebenarnya. Di usia saya yang rasanya belum mentua rasanya gitu. Tapi hidup ini kayaknya emang udah harus jadi orang tua gitu. Coba saudara-saudara perhatikan. Orang banyak yang pengen punya mobil itu. Tapi ketika sudah dibeli, mobilnya nggak bisa dipakai. Ada banyak orang yang pengennya ngumpulin duit. Tapi sesungguhnya duitnya nggak boleh sama Allah kita pakai tuh duit. Asal kita pakai beli rumah, rumahnya nggak ketempatan. Asal kita pakai buka usaha, usahanya ketipu. Asal kita pakai buat beli sawah, sawahnya kerendam terus. Asal kita pakai buat beli toko, tokonya kebakar terus. Ada yang begitu. Penting memang buat kita punya banyak dan bisa dipakai. Tapi lebih penting lagi buat kita sesungguhnya, apa-apa yang kita pegang itu mestinya jadi berkah. Lihat orang tua zaman dulu. Nggak kelihatan punya duitnya, kalau mau belayar ada. Nggak kelihatan punya duitnya, mau ngawinin nggak teriak. Nggak kelihatan punya mobilnya, asal taklim ada aja yang boncengin dia. Giliran kita mau pergi, mobilnya mogok mulu. Coba camkan yang satu ini ya buat saya pribadi. Di setiap keuntungan belum tentu ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan insya Allah terkandung itu keuntungan. Ya memang itu rumusan ya. Boleh jadi saudara dagang tuh nggak laku. Boleh jadi itu. Tapi kalau saudara ngawalin pakai sholat malam, ya kan? Saudara udah baca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara udah bilang kepada Allah di malam hari, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, di tangannya segala kekuasaan. Termasuk kekuasaan apa? Kekuasaan ini punya dagangan kita ini laku nggak lakunya. Terus kita bilang, saya kalau nggak dagang, kalau dagang saya kagak laku, Ustaz, saya nggak bayaran. Nah, berarti kan kita salah tuh. Nah, kalimatnya udah bener nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau sudah biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata subhanallah, anak kita datang pulang berseri-seri. Apa pasal dia termasuknya orang yang dapat beasiswa? Bukan cuma sebulan, tapi selamanya. Kok bisa begitu? Kepala sekolah ngangkat dia jadi anak. Nah, bisa begitu. Tapi bisa jadi saudara tuh proyeknya gol. Pernah dengar nggak cerita? Orang proyeknya gol. Bukan 1, 3. Tapi di akhir tahun dia kudu ngegade mobilnya, ngegade rumahnya. Betul nggak? Ngutang sana kemari. Kan kita istighfar ya. Kita kan kerja harusnya punya gaji. Sekarang kita kerja hampir nggak ada gajinya. Kalau kita balikin tanya sama orang yang pada kerja, lu punya apa? Dia bilang, oh saya punya motor. Punya siapa motor lu? Motor lu punya leasing. Ya, kalau lu nggak bayar 3 bulan diambil. Saya punya mobil. Di mana mobil lu? Di bengkel. Saya punya rumah. Rumah lu masih 14 tahun setengah. Ya, KPR 15 tahun. Oh saya punya anak banyak. Anak lu di mana? Disebutnya banyak. Yang satu di Australia, satu di Jepang, satu di Amerika, satu di Jerman. Ada satu nih, bukan di Jakarta. Ada nun jauh di Indonesia bagian timur sana.
Atau di Indonesia bagian timur anaknya nun jauh di Jakarta, disuruh pulang nggak mau. Apakah kita punya anak yang begitu? Kita punya keluarga cakep banget, tapi kita nggak dikasih waktu untuk bersama keluarga. Kenapa? Karena rupanya kita jadi manajer area. Sabtu ini di Bandung, Sabtu ini di Cilegon, Sabtu ini di Cirebon, Sabtu ini di Tegal, Sabtu ini di Semarang. Lu punya apa? Nggak punya apa-apa. Kalau kita nggak ngebenain kita punya hidup, kita akan habis dimakan sama hidup. Percaya omongan saya. Sederhana resepnya. Banyakin sedekah, benerin sholatnya. Ya. Benerin sholatnya, banyakin sedekahnya. Ya. Sedekah yang ikhlas itu gini. Jangan diartikan ikhlas itu nggak boleh minta sama Allah. Minta sama Allah dia namanya ikhlas. Allah nyuruh nih ya, Rasulnya nyuruh. Kalau pengen sembuh, sedekah. Terus kita punya duit nih. Kita berobat juga. Separuh dari uang berobat kita sedekahin. Karena kita kepengen banget sembuh. Itu namanya ikhlas juga. Ikhlas apa sih? Bahasa Betawinya nurut tuh ikhlas juga. Iya bener, bagian dari taat. Bagian dari apa ya itu disebutnya ikhlas. Jadi jangan sampai pemirsa di tanah air menganggap ikhlas itu jadi kita nggak boleh minta. Sebelum kita sedekah boleh nggak minta sama Allah? Boleh nggak? Ini kita nggak ada sedekahnya nih. Even bahkan kita nggak ada sholatnya juga boleh. Kita minta sama Allah ya, boleh. Lah masakan kita yang udah sedekah jadi nggak boleh minta kan? Kalau rumusnya sebelum sedekah boleh meminta. Lalu setelah sedekah jangan ngarap apa-apa. Mendingan kita nggak sedekah. Sebab sedekah malah menghalangi kita meminta. Rumus yang benar begini, kalau sebelum sedekah aja boleh minta, apalagi setelah sedekah tambah boleh dia meminta. Tapi segala sesuatunya memang dasar ilmu sih. Kalau emang kita ilmunya ada, insya Allah kita ngerjain sesuatu tuh jadi enteng. Contoh ya, kita tahu nih hadis kecil bunyinya begini. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, ngabulin doa siapa aja yang berdoa. Allah turun ngasih kemuliaan siapa yang minta kemuliaan. Allah turun nganterin ampunan buat siapa yang minta ampunan. Allah turun nganterin pertolongan buat siapa yang minta pertolongan dia. Kita tahu nih kaitannya sama sholat malam. Kan kita jadi ikhlas betul bangun malamnya kan. Nggak ada rasa beratnya karena ada fadilahnya di situ. Kira-kira begitu. Mati-mati Allah dan Rasulnya mengajukan, menawarkan, memberikan serangkaian fadilah itu supaya kita jadi orang-orang yang mukhlisin lahuddin, enteng kita beragama. Begini ya, saya tadi jawab ke beliau, saya tahu dengan pasti karena beliau ini sahabat saya dan baru semalam juga ikut makan malam di rumah saya. Beliau memang anaknya pada nyebar, tapi beda dengan saya omongin tadi. Waya apa aja dia mau nemuin anaknya ketemu. Waya apa aja dia mau pulang anaknya pulang. Waya aja suaminya ya pengen pergi nemenin dia ditemenin. Itu yang kita sebut itu juga berkah namanya. Tapi ada orang-orang yang kan ada ayat begini bunyinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nanti di hari akhir itu ya orang pada terpecah, semua sibuk. Yauma idzin sya'nun yughni, semua pada punya urusan. Lah, karena dunia ini cerminan akhirat kayak gitu tuh. Kita sakit Pak, aduh amit-amit naudzubillah min dzalik. Ya saya istighfar ya. Saya gue belum tentu jadi anak yang baik ya. Umpama kita punya diri sakit nih, kita telepon anak kita nih, nak, bapakmu sakit nih nak. Tapi anak kita bilang, lagi rapat Pak. Ini rapat $1 juta, Bapak tahu nggak? Gini deh, jangan cengeng apa jadi orang. Itu kan udah dikasih duit saban bulan. Coba dah. Yauma idzin sya'nu yughni itu disebutnya. Anak nggak mau tahu urusan bapaknya. Nah kenapa begitu? Bisa koreksi dua, bisa bapaknya yang koreksi, bisa anak yang koreksi. Ibu begitu juga. Ibu manggil anak. Anak di depan mata kita nih, depan mata kita. Kita panggil, Kak, diem aja. Kakak, diem.
Kakak, iya mah, apa sih? Yaumaidin sya'nu yughni saya sebutnya tuh. Kenapa bisa begitu? Lu punya kuping, kalau Allah yang manggil nggak pernah nerak. Rasain tuh. Emang enak apa? Kalau orang manggil nggak didengar? Gitu kalau Allah mau ngomong sama kita bahasanya begitu. Kita punya suami, ya ibu punya suami misalkan, ngeselin mulu. Ada apa ibu dengan ibunya? Ada apa? Ada keredoan nggak ketika berumah tangga dulu? Itu repot juga tuh. Makanya ya orang kalau udah mentingin soal redo, itu untung nomor 17. Bisa jadi malah nggak perlu untung. Orang nawa itu kita ibadah, Allah kasih keuntungan di tempat-tempat yang lain. Benar loh. Nah sedekah adalah salah satu kita mendatangkan barokah.